Kota Pak Otis Deda, saya lupa tadi. Iya. Pertama-tama saya dan Bapak Matius Fakiri selaku pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh warga masyarakat di Kota Jayapura, khususnya di AB Pura, distrik AB Pura, yang pada pemilihan kepala daerah tanggal 27 November lalu telah memberikan dukungan kepada kami berdua, sehingga pada saat itu kami unggul walaupun sedikit, kita unggul di distrik AB Pura. Harapan kami dengan konsolidasi yang berjalan sampai dengan saat ini, kami berharap angka yang tadi disebutkan melalui komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, angka itu bukan lagi selisih seperti kemarin, tetapi kalau boleh kami menang di atas ya 70 sampai dengan 100%. Setuju ya? Bapak Ibu silakan berdiri. Setuju itu kita tes suara dulu. Seperti tadi, Mario, Gubernur Papua, Mario, mana, pasti mana. Silakan duduk. Di antara kita juga ada keluarga-keluarga lain yang bukan dari Tabi dan Saireri. Terima kasih karena sudah bergabung. Keluarga dari selatan ada di sini, keluarga dari Papua Barat juga ada, dan kita semua yang tergabung dalam Nusantara distrik AB Pura. Kalau kami bicara program, kami punya tagline kecil yaitu Papua Cerah, ya, cerdas, sejahtera, dan harmoni. Saya mulai dari belakang, harmoni, karena kami mau bahwa kita hidup di Kota Jayapura, terutama di AB Pura ini dalam kondisi aman. Begitu. Kalaupun ada kondisi-kondisi yang sedikit terpengaruh terhadap Kamtipmas, itu biasa karena kita ada di lingkungan kampus. Itu suara-suara masyarakat biasa disalurkan ke tanah. Tapi tidak boleh sampai dengan mengganggu ketertiban umum. Setuju ya? Iya. Dan kita hidup di tengah-tengah masyarakat kota yang majemuk seperti ini, tentu kita harus bangun komunikasi yang baik antar sesama warga, sesama masyarakat Kota Jayapura. Tidak boleh membeda-bedakan baik dari suku, agama, karena kita adalah warga negara Indonesia. Penduduk berdasarkan KTP adalah penduduk Kota Jayapura. Pemilihan atau kontestasi yang kami ikuti adalah pemilihan kepala daerah. Saya ulangi, pemilihan kepala daerah. Kita bukan pilih kepala suku, karena Ondo Wafi sudah ada, Ondo Barto Taniau. Iya, itu secara turun-temurun ditunjuk karena adat. Kemudian kita juga bukan pilih pemimpin agama, karena hari ini kita pilih kepala daerah yang mengayomi semua lapisan masyarakat. Nah, itu contoh kecil tadi yang saya bilang harmoni. Kita hidup dalam kota ini. Kita mau bilang orang Sorong, kan pulang ke Sorong. Pak, pasar itu doang yang ada duduk di situ. Kebun-kebun do ada di situ. Kita mau bilang orang Biak, kan pulang ke Biak. Kota ini orang Biak yang bangun. Benar ya? Ya. Ya, dan lain-lain. Saya terus bicara. Intinya adalah kita harus hidup rukun dan damai di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Kemudian cerdas. Hari ini anak-anak sekolah itu kita tidak boleh bedakan. Kamu ini anak dari sini, anak dari sana, tidak ada itu. Pendidikan itu warga negara semua wajib mendapat perlakuan yang sama. Catat ini baik. Ya. Sudah mulai itu wali kota mulai hapus semua itu. Benar ya? Nah, yang Pak Wali Kota bikin itulah yang kita sinkronkan nanti ketika kami jadi Gubernur Papua. Kesehatan. Terima kasih karena Bapak Wali Kota sudah masuk ke setiap puskesmas yang
tutup jam 3 sore. Orang sakit dia tidak kenal jam 3. Bisa jam 3 subuh juga dia sakit. Ya, itu juga akan kami sinkronkan dengan program di pemerintah provinsi, supaya layanan kesehatan, layanan pendidikan harus sama bagi semua lapisan masyarakat dan warga negara, terutama penduduk kota Jayapura. Jangan kita sakit, orang sakit mesti urus surat-surat lagi, nanti belum urusan sakit dia sudah lewat, nah, kita menyesal. Itu kondisi yang terjadi. Benar ya? Ya. Layanan kesehatan itu harus dimulai dengan ibu hamil. Bukan sudah jadi manusia baru kita urus, tapi dari ibu hamil sudah kita urus sampai dengan nanti ketika dewasa. Jadi harus semua tertata dengan baik. Apa yang tadi saya sampaikan ini sudah disampaikan oleh ketua tim kota, bahwa kita bicara sampai di langit. Kalau tidak ada partai ini, tidak ada pemerintah yang dukung kami, barang ini kita bicara, orang biak bilang Roy Nova, benar ya? Ya, bicara saja, pelaksanaan tidak ada. Nah, yang kami bicara ini adalah harus ada sinkronisasi. Kami ini didukung oleh partai yang luar biasa. Tinggal dukungan di tingkat bawah, masyarakat distrik Jayapura beri suara kepada kami pada tanggal 6 Agustus. Jangan lupa tanggal 6 Agustus kalau ada yang ke laut, istirahat dulu 1 hari, setengah hari tuh datang coblos pagi, baru silakan pergi. Yang ke pasar, datang coblos dulu baru pergi ke pasar. Ajak kita di dalam rumah, kemudian di lingkungan keluarga, dan juga sanak saudara ataupun tetangga yang lain. Kenapa ini dia punya nama Saireri Tabi Nusantara? Nah, saya tambah lagi keluarga Papua lain. Ada Papua Selatan, ada Papua Barat. Saya dan Pak Fakir itu didukung oleh Papua Barat Daya. Saya pikul marga ini orang Biak, tapi saya dari Sorong. Ya, begitu. Jadi ini sudah double garden memang. Kalau saya kalah di Arbepu, kalau kami kalah di Jayapura itu sudah keterlaluan. Ya, benar ya. Ya. Jadi terima kasih bersama-sama Bapak Matius Fakiri dan Arya Kurumaropen, kami sampaikan banyak terima kasih untuk warga masyarakat di distrik Jayapura melalui posko yang ada di keluarga Rumbekuan di sini. Mari sama-sama kita bangun konsolidasi sehingga pemenangan untuk distrik Jayapura kita start dari titik ini, yang tentu nanti diikuti dengan posko-posko kecil yang ada di bawah, mungkin di kelurahan atau di lingkungan-lingkungan yang ada. Dan itu lebih kencang lagi kita, karena waktu kita ini kurang dari 30 hari, sudah semakin dekat. Tadi hal-hal lain, ini di depan saya ini anggota dewan yang terhormat. Jadi pasti mereka tahu Bapak Ibu yang pilih dorang toh. Ya, untuk yang pertama nanti mereka lihat melalui posko ini dulu, baru kita lihat yang lain-lain. Setuju ya? Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat sore. Teman-teman dari koalisi, untuk itu saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu, Mama, semua yang ada, kakak adik yang ada sore hari ini, untuk jangan lupa tanggal 6 memilih nomor urut 2. Karena apa yang Bapak dong pilih, Mama dong pilih hari ini itu menentukan masa depan Papua ke depan. Seperti tadi kalau Kakak Otis sudah katakan bahwa hari ini yang jadi presiden itu ada semua di partai koalisi di nomor urut 2, maka apapun yang kita programkan di Papua, di kota Jayapura itu sampai di sana. Kalau kita tidak memilih pasangan ini, saya yakin apa yang Bapak dong, Mama dong inginkan untuk Papua itu dia cuma sampai di pagar-pagar saja, kira-kira seperti itu. Jadi jangan golput, harus pilih. Karena kalau Bapak Ibu dong tidak pilih, maka surat suara itu tidak tahu dikembalikan kah atau dipakai, seperti itu. Jadi jangan salah pilih, sehingga pilihan dari Bapak Ibu Saudara itu tepat untuk Papua ke depan. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan.
sudah banyak yang tadi disampaikan. Waktu kita sebentar lagi, saya percaya kita bersama-sama dengan tim dari AB Pura, juga tim relawan, bahkan semua paguyuban yang ada di Kota Jayapura, kita bergandeng tangan, kita siap untuk menangkan pasangan nomor urut berapa? 2. Karena hari ini yang jadi calon wakil gubernur itu laki-laki biak, jadi kita siap perang, itu saja. Tapi orang biak sendiri juga tidak bisa jalan sendiri, masih butuh orang Nusantara, orang Tabi, Saireri, orang pegunungan, orang dari selatan. Karena kita semua punya tujuan satu untuk Papua yang mandiri dan sejahtera. Itu saja dari saya, terima kasih, selamat sore, Wanyambe. Ayo kita yel-yel. Satu kertas suara untuk pemilihan gubernur, besok gubernur Provinsi Papua. Jadi pada saat dipilih, bapak-bapak, ibu-ibu buka itu langsung kertas, langsung lihat sebelah kanan. Lihat sebelah kanan, jangan lihat sebelah kiri, langsung lihat ke sebelah kanan. Dan bapak coblos di nomor urut 2, nomor 2. Jadi ingat, bapak ibu coblos jangan di luar sini, jangan di luar sini, jangan di luar sini. Itu nanti tidak sah. Jadi coblosnya di dalam kotak. Nomor urut 2, dalam kotak nomor 2. Jadi mau bapak mau tusuk ini kah, mau tusuk bapak mata kah, bapak hidung kah, bapak dasi kah, terserah. Yang penting di dalam kotak nomor urut 2.